Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Jokopret akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Allahu Akbar. Merdeka. Bang. Dia bahkan menjadi gembel sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo. Heru Purnomo diasmu sempal kowe. Dapuranmu serang ngerti apa-apa ya kakean cangkeme bang. Dadi menungso sing apik. Jokowi ini bukan sosok negarawan. Ini preman politik ini. Preman politik. Preman politik. Kok bisa sampai segampang itu mulut mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu adalah preman politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar terbaru dari Bambang Tri ya, yang banyak netizen menyebut hidupnya semakin kesini semakin mengenaskan. Maaf loh ya, saya ketawa bukan menertawakan mengenaskannya, enggak ya. Saya tertawa itu ingat tuduhan-tuduhan fitnahnya kepada Pak Jokowi yang tidak pernah dia bisa buktikan. Banyak netizen yang menyebut bahwa Bambang Tri ini terkena karmanya sendiri katanya. Ya, kita masih ingat ya, Bambang Tri ini pernah mubahalah. Dalam artian itu lebih mudahnya itu bersumpah lah gitu ya. Di hadapan siapa itu? Si Sugi Nur ya. Dia mengatakan bahwa hidupnya akan mengenaskan jika tuduhannya kepada Pak Jokowi itu adalah fitnah atau dusta, kurang lebih seperti itulah. Dan waktu telah menjawab ya. Faktanya saat ini karma itu sudah mulai dipetik oleh Bambang Tri. Ada ya. Teman-teman masih ingat ya, Bambang Tri ini selain menuduh ijazah Jokowi palsu, dia juga menuduh Jokowi adalah anak PKI, bahkan menuduh juga Jokowi telah mencuri istrinya. Kalau nggak sedeng ya kan, nggak mungkin lah dia bacot macam kayak gitu ya toh. Dan kini dia sedang memetik karma yang dia tanam sendiri itu. Aduh, Tri, makanya ya, jangan suka menuduh, jangan suka memfitnah, ya kan? Kalau macam kayak gini gimana coba? Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bambang Tri, penulis buku yang cover 1 dan 2. Dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun, saya tetap pada keyakinan itu. Semoga Allah meridhoi usaha kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kabarnya Bambang Tri keluar dari penjara, sekarang jadi gembel. Artinya kehidupannya di dalam penjara lebih baik gitu ya, dibanding setelah dia keluar dari penjara.
Katanya istrinya pergi. Itu semua gara-gara Jokowi. Tri, emang istrimu secantik apa? Secantik Luna Maya atau Bulan Sutena? Kok sampai gitu loh, dibawa lari Jokowi. Aduh. Bang, kamu ini masih belum juga insaf sampai sekarang, ya tak? Mohon jangan dihina, karena hidupnya sudah terhina. Saya nggak menghina ya, saya cuma ikut ketawa. Bukan menertawakan mengenes-mengenesnya saat ini, tetapi menertawakan kesok-sokannya beberapa waktu yang lalu, ya kan? Bahkan sampai saat ini menuduh, mencaci, memaki, bahkan memfitnah Jokowi. Aduh, lanjut. Dia bahkan menjadi gembel sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Mubahalah dua orang gila. Pada saat bermubahalah, si Bambang Tri ini masih kelihatan keren gitu ya. Waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri, gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Agar bukunya laku, dia keluar-keluar di media, mengajak tim FPI HTI untuk memfasilitasi dia keluar-keluar di media. Lalu dia mengajak tim TPUA untuk menggugat Pak Jokowi. Supaya bukunya laku. Sebenarnya tujuannya hanya supaya bukunya laku, teman-teman. Ketika dia mulai menggugat Pak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden, tahun 2022 teman-teman, ini kejadiannya ya. Pengacara-pengacara Pak Jokowi tentu mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa fitnah yang dilontarkan oleh Bambang Tri ini bisa masuk ke dalam kasus gitu. Pihak TPUA ini terdiri dari para pembenci yang memang tumpul otaknya karena kebencian. Dia tidak mengikuti alur kenapa Bambang Tri bisa ditangkap. Menggugat melalui kan Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya apa yang digugat oleh tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini, gitu ya. Waktu digugat itu perdata, gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini, perbuatan melawan hukum lah, gitu kan, digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan, ditangkap Bambang Trinya. Kemudian diproses pidana bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan? Perdata nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri. Termasuk Rizal Fadilah ini goblok. Ketika TPUA menggugat Pak Jokowi, dikatakan tidak pernah lulus SD, SMP, SMA, maka tentu pengacara Pak Jokowi mengumpulkan bukti-bukti dong bahwa apa yang mereka gugatkan itu tidak benar. Bukti-bukti terkumpul, teman-teman SD Pak Jokowi dikumpulkan, guru-guru Pak Jokowi dikumpulkan. Akhirnya gugatan mereka jelas ditolak oleh pengadilan. Apalagi bukti-bukti yang mereka ajukan hanya berupa buku si Bambang Tri ini, dengan dokumen-dokumen yang dia rekayasa, dokumen-dokumen yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Sementara dari pihak Pak Jokowi, pengacaranya memberikan bukti-bukti akurat dari sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA, yang bisa diverifikasi oleh pengadilan. Sehingga memang kasus gugatan kepada Pak Jokowi nggak bisa berlanjut, orang bohong semua kok isinya. Akhirnya yang dijalankan dibaliklah. Pengacara Pak Jokowi akhirnya menggugat mereka. Ditangkaplah Bambang Tri beserta Sugi Nur yang waktu itu mereka mengadakan acara podcast berbicara tentang ijazah ini. Digugat dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan berita fitnah, misinformasi, dan pencemaran nama baik. Ditangkap dia. Otomatis TPUA mendampingi lagi si Bambang Tri. Ketika gugatannya ditolak oleh pengadilan, gantian si Bambang Tri dan Sugi Nur digugat karena dia bikin podcast dan bukti podcast itu dijadikan barang bukti juga, ditangkaplah dia oleh polisi. Pak Jokowi masih presiden, mereka mengkurang ajari presiden. Ya modar ditangkap ya. Jadi si Riza Fadilah ini menyesatkan keterangan dia. Katanya bukan ini ya, karena kamu bodoh, gak ngerti ya.
Nah, akhirnya Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia tidak bisa memberikan bukti apapun, sementara dari pihak pengacara Pak Jokowi bukti-bukti lengkap. Mereka memprovokasi ke ruang-ruang publik, membuat buku yang isinya fitnah. Semua buku sudah dijabarkan fitnah semua isinya, bohong semua. Ya, baru keluar mas, dihukum 5,5 tahun. Saya Bambang Tri, penulis buku Jokowi ada cover 1 dan 2, dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun. Bohong dia. Dihukum cuma 2 tahun, dia ngakunya 5,5 tahun. Ini sebelahnya juga ngomong begitu. Baru keluar dari penjara, dihukum 5,5 tahun. Dia ini gembel begini karena kena karma. Karma dari mubahalah dia. Ya, bukan karena habis keluar dari penjara. Keluar dari penjaranya udah lama. Di tahun 2024. Cuma 2 tahun di penjara. Setelah itu dia kan aktif lagi tuh di podcast-podcast. Waktu itu dengan Rismon, dengan si Sentana. Kemudian dipanggil ke Aiman juga. Tapi teman-teman bisa melihat kan betapa sengsaranya dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri lama, duduk, dia ngomong sambil duduk. Awalnya dia berdiri tapi jalan tertatih-tatih, kemudian yang kedua dia orasi sambil duduk kayak orang stres, matanya kosong, ya. Ini laporan juga awal dari organ dari Bapak Jasa Jokowi, walaupun situasi kesehatannya tapi hari ini mereka juga hadir. Dan ketika dia dibebaskan, dia mulai memfitnah polisi. Katanya istrinya dihamili oleh polisi selama dia ditahan, terus katanya dia selama ditahan keluarga nggak boleh menjenguk dia, dan sebagainya. Fitnahan-fitnahan mulai keluar dari mulut dia yang memfitnah polisi. Tetapi dia juga tidak kapok. Setelah di penjara 2 tahun nggak kapok, dia tetap memfitnah Pak Jokowi. Terus dia datangi TV-TV, dia diundang di podcast-podcast, bercerita tentang macam-macam tentang Pak Jokowi begini. Tapi dia mengatakan mubahalah itu tanpa berhitung kepada Allah. Berhitung kepada yang menyaksikan segala perbuatannya yang dilakukan oleh mulut, tangan, kaki, pikiran. Hasil mubahalah itu dia panen saat ini. Saya sebenarnya sedih ya melihat Bambang Tri berubah drastis ketika dia memfitnah Pak Jokowi tanpa merasa berdosa dan terus-menerus memfitnah, tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang membuat murka Allah. Semua yang dia lakukan ini fitnah, tapi dia nggak sadar-sadar, saya juga bingung. Ini dia sebenarnya bertuhan apa nggak sih? Hasil mubahalah itu sudah Allah perlihatkan sedikit teman-teman, tapi kita sudah kelihatan mubahalah dari tukang-tukang fitnah yang diwakili oleh Bambang Tri ini sudah terjadi. Kita bisa lihat dan kehidupannya hancur Bambang Tri. Ditinggal pergi istrinya pergi, hidupnya hancur-hancuran. Dia nggak ngurusin badan lagi, pandangannya kosong, isi kepalanya hanya fitnah, tuduhan, kebohongan, tapi matanya kosong. Jalannya terpincang-pincang, rupanya dia sakit. Dia mengakui kalau dia sakit. Benar-benar sengsara hidupnya. Sesuai dengan apa yang dia ucapkan ketika mubahalah. Sementara Pak Jokowi semakin sehat. Pak Jokowi memang sakit. Ujian sakit Pak Jokowi ini luar biasa. Tapi beliau sanggup menerima ujian tersebut dengan tawakal, dengan berbesar hati, dengan nerimo, ikhlas. Sehingga sekarang beliau sudah pulih, sembuh seperti sedia kala, bahkan lebih fresh, lebih sehat. Kehidupannya juga semakin bersinar. Jadi mubahalah ini tidak menimpa Pak Jokowi, tapi menimpa Bambang Tri. Kasihan sekali ya, dia tidak sadar bahwa kesengsaraan dia ini diakibatkan oleh fitnah bohongan yang terus-menerus dia ucapkan. Iya, doa Ibu DJ di bagian ujung barusan ini sangat mengena sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan Bambang Tri itu bisa ikhlas, menerima, legowo, tawakal ya atas ujian yang sedang dialami. Sebentar ujian, ini bukan ujian, ini azab. Karena ketika ya kita mencaci, memaki, menghina, memfitnah orang lain, ya kan, kemudian kita mendapatkan balasan atau karma, itu bukan ujian, itu adalah azab, ya kan, atas perbuatan kita, atau istilah kerennya karma lah, begitu ya, karma pale katanya orang Bali, gitu. Iya. Dan mudah-mudahan dia sadar gitu loh, dia insaf bahwa apa yang dia alami saat ini, mengenes-mengenes ini ya karena buah perbuatannya sendiri. Tetapi menurut saya, dia nggak bakal sadar. Mungkin dia justru menganggap bahwa ini semua ya gara-gara ulah Jokowi gitu. Padahal ini semua karena buah perbuatanmu memfitnah Jokowi. Tapi ya terserah lah ya, saya nggak ngerti bagaimana mereka ini berpikir gitu loh. Ya, lanjut.
Sekarang saya katakan bapaknya Jokowi itu namanya Heru Purnomo. Heru Purnomo diasmu sempal kowe. Dapuranmu ora ngerti apa-apa ya kakean cangkeme Bang. Dadi menungso sing apik. Jadilah warga negara yang baik, yang bijak. Nek ora ngerti silsilahe sapa Pak Jokowi, ora ngerti silsilahe sapa wong tuane Pak Jokowi, ora usah asal nyangkem ngono kuwi. Ya, jadi menungso kok ramen aku. Apa rumangsane diapuranmu wong paling bener dhewe apa piye? Dapurmu arep ngunekke Pak Jokowi keturunane PKI ngono. Ya, rene tak pancal raimu. Lah wong aku sing dadi tanggane Pak Jokowi, mbah-mbahku, mbah buyutku mbiyen dadi tanggane almarhum Bu Sujiatmi ora kakean polah, ora kakean cangkem kok. Ya toh, bapak-bapakku, pakde-pakdeku. Lah kok dapuranmu sing wong dira ngerti sangkan parane kok nek ngomong asal jeplak wae. Dadi menungso ki sing apik. Ya. Kaya dapuranmu ngerti silsilahe sapa keluargane Ibu Iriana, wong tuane Ibu Iriana sapa, silsilahe keluargane Pak Jokowi, sing saka mbah buyute Pak Jokowi sapa. Kaya dapuranmu ngerti dapuranmu cah gek mlethek wingi kok. Dapuranmu ketok tuwa iki mergo kurang bondo, ngerti ora kowe? Golek donya ya golek donya, tapi ora usah ngolo-ngolo sing liya ngono lho. Golek duit ya golek duit, tapi carane sing apik. Dapuranmu golek sandang pangan kok isane ngelek-ngelek wong, rene tak pancal raimu kowe. Dadi menungso kok ramen aku karo kowe, Bang. Wong iki mbok ngrumangsani dapuranmu kuwi sapa? Ya. Wong rakyat biasa golek duit sedina rong dina kadang-kadang oleh kadang ora. Kakean polah senengane. Urung pernah dipancal karo cah nom apa piye? Dapuranmu karo wuri baret kes padha menungso lahire mlethek jenggek saka wong desa, wong tani ngaku-ngaku aktivis. Ya, ngaku-ngaku berjuang demi rakyat, demi masyarakat. Masyarakat diasmu pletas kowe. Aku wis ngomong apa anane, kowe arep serik, arep ora trimo, reneo. Ya. Dadi menungso sing apik, ora usah kakean cangkem, ora usah kakean pola. Wong dapuranmu karo Pak Jokowi lahire ya dhisik Pak Jokowi, umure ya tuwa Pak Jokowi. Wong dapuranmu cah gek wingi. Ya, kowe iki rupane iso elek, tuwa kaya kethek ngono mergo gebrangas. Kurang bondo, kurang mangan. Modelmu ki pancal sanraimu. Pancal sandal raimu. Apakah begitu barusan yang kita dengar teman-teman? Mas Gondes ya marah-marah gitu ya. Dan menurut saya bukan hanya Mas Gondes saja yang berpendapat demikian, tetapi juga sebagian besar rakyat Indonesia. Boleh nih didaftarin sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Loh, maksudnya gimana? Jokowi maksudnya didaftarin sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Yang seharusnya didaftarin sebagai keajaiban dunia yang ke-8 itu si Bambang Tri ini, iya kan? Iya. Kok bisa-bisanya orang macam kayak gini dipercaya? Ya saya aja ngelihat, mohon maaf ini ya, melihat apa namanya ya, raut mukanya si Bambang Tri ini, jujur saja loh. Kalau saya ketemu orang seperti Bambang Tri ini di pinggir jalan, langsung yang ada dalam pikiran saya, ini adalah orang yang kurang 1 sendok. Kalau nggak mau dikatakan kurang 1 ember. Lah celakanya orang macam kayak gini, kok kalian percaya ketika menyebut bahwa Jokowi ijazahnya palsu, Jokowi nggak punya ijazah SMA, Jokowi itu anaknya PKI, Jokowi itu telah merebut atau mencuri istrinya Bambang Tri. Kok kalian percaya gitu loh? Makanya saya katakan ini adalah keajaiban dunia ke-8. Orang gila kalian percaya.
Aduh, lanjut. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan netback kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Jokopret akan berakhir hidupnya di penjara insya Allah. Allahu Akbar. Merdeka. Aduh, Mbah, malaikat siapa pencabut nyawa itu, malaikat Israel ya. Itu kayaknya sudah ada di samping Anda loh, Mbak. Anda ini masih bersemangat saja, Mbah. Ingat usia, ya kan? Seharusnya Anda ini adalah orang yang saya hormati karena usianya sudah cukup sepuh, ya. Dan bisa dikatakan Anda ini sudah mendapatkan banyak bonus, ya. Nabi Muhammad saja usianya sampai 63, Mbah. Lah Anda ini sudah berapa? Bukan hanya cucu. Cucu Anda loh rambutnya sudah putih, ya kan? Seharusnya Anda ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan malah menebar kebencian, ya. Lanjut. Jokowi ini bukan sosok negarawan. Ini preman politik ini. Preman politik. Preman politik. Kok bisa sampai segampang itu mulut mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu adalah preman politik? Sebanyak-banyaknya pejabat, sebanyak-banyaknya orang yang punya peran di politik, jauh lebih jelas aksi-aksi mereka, apa yang mereka perbuat bertentangan dengan hukum atau enggak, tapi kalian tidak sanggup menyebutnya dengan preman politik. Kan gitu. Berapa orang pejabat yang korupsi, berapa pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar hukum, berapa? Mungkin Anda nggak bisa ngitung. Tapi Anda sanggup nggak mengatakan mereka itu preman politik? Padahal yang paling mendekati dari apa yang Anda katakan adalah ya mereka-mereka itu yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang melanggar hukum, mereka adalah pejabat yang dipercayakan masyarakat, yang dipercayakan rakyat Indonesia. Jokowi yang sampai saat ini adalah orang yang punya pengaruh positif di Indonesia. Ya memang kita tahu banyak orang-orang yang terganggu dengan segala kebijakan dan aturannya Pak Jokowi yang mungkin menyingkirkan atau menyinggung orang-orang yang tidak lurus selama ini. Nah, apakah karena itu Anda mengatakan dia adalah seorang preman politik? Kalau aku tidak menyebutnya dengan preman politik, bahkan mungkin 58% rakyat Indonesia tidak menyebutnya dengan preman politik. Bahkan mungkin 70% rakyat Indonesia tidak menyebutnya sebagai preman politik. Tapi preman baik yang melawan preman asli. Jokowi ini bukan negarawan, Jokowi ini preman politik gitu loh. Kok heran ya saya ya, orang-orang macam kayak gini kok suka maling teriak maling ya. Padahal ya kita ketahui bersama, yang suka mencaci itu siapa, yang suka memaki itu siapa, yang suka memfitnah itu siapa. Nah sekarang pertanyaannya, suka mencaci, suka memaki, suka memfitnah, arogan, itu sifatnya apa? Sifatnya siapa kalau bukan preman? Nah Jokowi punya sifat itu enggak? Enggak. Yang justru punya sifat kepremanisme itu adalah kalian gitu loh. Yang suka bersembunyi di balik simbol-simbol agama. Lo kok bisa-bisanya Jokowi yang kalian tuduh? Ingat lo ya, Bambang Tri sudah mendapatkan karmanya. Jangan sampai kalian juga ikut mendapatkan karma atas fitnahan-fitnahan yang kalian lakukan terhadap Pak Jokowi, ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.